Benarkah yang disalib itu Yesus Kristus? Ada klaim dari penafsiran sebuah kitab yang muncul 600 tahun kemudian, bahwa yang disalib itu bukan Yesus Kristus, namun Yudas Iskariot. Lalu ada juga versi lain yang datang dari kaum yang sama, yang menyatakan bahwa sosok yang disalib adalah Yesus lain. Karena Yesus Kristus katanya, tidak mungkin menyebut Allah dengan sebutan Eli, sebab ia biasa memanggilnya Bapa. Tapi apakah semua pandangan ini berdasar? Apakah ditopang oleh catatan sejarah netral dan sumber non-Kristen? Atau hanya tafsir tanpa dasar, tanpa pengenalan terhadap konteks, bahasa, dan budaya saat itu? Mari kita bedah secara objektif, karena kebenaran sejarah tidak ditentukan oleh teori konspirasi atau tafsiran liar, melainkan oleh sumber yang kredibel, konsisten, dan historis. Baik dari dalam kitab suci maupun di luar kitab suci. Fakta historis penyaliban Yesus. Selain catatan dari Alkitab, penyaliban Yesus diakui secara luas oleh para sejarawan dan ahli sejarah lintas kepercayaan, bahkan oleh pihak-pihak non-Kristen. Berikut adalah beberapa catatan penting non-Kristen yang memuat peristiwa penyaliban Yesus. Pertama, Tacitus, sekitar tahun 56 hingga tahun 120 Masehi. Dalam karya Annals 15,44 menuliskan, Kristus, dari mana nama ini berasal bagi mereka, orang Kristen, menderita hukuman mati pada masa pemerintahan Tiberius oleh prokurator Pontius Pilatus. Catatan, Tacitus adalah sejarawan Romawi yang anti-Kristen. Ia menulis untuk merendahkan kekristenan, namun ia tetap mengakui penyaliban Yesus sebagai fakta sejarah. Kedua, Flavius Josephus, tahun 37 hingga tahun 100 Masehi. Dalam karyanya yang berjudul Antiquities of the Jews 18.3.3, Flavius menulis demikian. Pada waktu itu ada seorang bijak bernama Yesus. Pilatus, atas permintaan para pemimpin kita, menghukumnya disalibkan. Catatan, Josephus adalah sejarawan Yahudi, bukan Kristen. Ia mencatat dengan nada netral, bahkan agak simpatik terhadap Yesus. Versi teks ini dikenal sebagai Testimonium Flavianum. Ketiga, Lucian dari Samosata, sekitar tahun 125 hingga tahun 180 Masehi. Dengan karya The Passing of Peregrinus, ia mencatat seperti ini. Orang Kristen, kamu tahu, menyembah manusia ini, yang memperkenalkan ajaran baru dan disalibkan karenanya. Lucian adalah penulis satir Yunani yang mengejek kekristenan. Tapi ia tetap menyebut bahwa Yesus disalibkan. Keempat, Mishnah Talmud Babilonia, Sanhedrin 43a, yang ditulis sekitar abad ketiga tetapi merekam tradisi Yahudi dari abad pertama. Berikut catatannya. Pada malam Paskah, Yesus digantung atau crucified atau hanged. Istilah digantung dalam konteks Yahudi sering merujuk pada penyaliban, bukan hanya gantung leher. Ini adalah pengakuan dari tradisi rabbinik Yahudi tentang eksekusi Yesus. Kelima, ada Mara Bar Serapion, surat yang ditulis antara tahun 73 sampai 200 Masehi. Isi suratnya, apa manfaatnya bagi orang Yahudi membunuh raja mereka yang bijak? Catatan, surat ini tidak menyebut nama Yesus langsung, tapi hampir semua ahli menyimpulkan bahwa yang dimaksud adalah Yesus dari Nazaret yang dianggap raja bijak oleh pengikutnya. Kesimpulan, sumber-sumber ini berasal dari berbagai latar belakang diantaranya Romawi, Yunani, Yahudi, dan bahkan anti-Kristen. Namun semua bersepakat dalam satu hal, bahwa Yesus dari Nazaret disalibkan di bawah Pontius Pilatus. Jadi siapapun yang menyangkal penyaliban Yesus harus menjelaskan mengapa semua sumber ini yang bukan Kristen bisa sepakat dalam kesaksian yang sama. Lalu belakangan muncul dalih yang kembali digunakan oleh pihak yang sama. Mereka mengatakan bahwa yang disalib itu Yesus yang lain. Ini terkait salah satu perkataan Yesus di atas kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani. Mereka berargumen bahwa Yesus tidak mungkin menyebut Eli, karena menurut mereka, Yesus biasa menyebut Tuhan sebagai Bapa, bukan Allahku. Maka mereka menyimpulkan itu bukan Yesus. Ini jelas adalah kesalahan logika dan kebutaan linguistik, serta ketidakpahaman secara menyeluruh akan Injil, namun memaksakan diri untuk mengomentari dengan ilmu yang dangkal. Kata Eli dalam bahasa Aram maupun Ibrani artinya Allahku. Ini bukan panggilan aneh, ini adalah bentuk sapaan yang benar dan khas Yahudi ketika berbicara kepada Tuhan dalam konteks penderitaan. Ketika mengucapkan kata tersebut, Yesus sebenarnya sedang mengutip langsung kitab Mazmur 22 ayat 1. Sebuah nubuat tentang penderitaan hamba Tuhan yang digenapi secara harfiah oleh Yesus disalib.
Mengenai kebiasaan Yesus menyebut Bapa, di kayu salib Yesus menyebut Bapa 2 kali seperti yang tercatat dalam Injil Lukas. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Dan yang kedua, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lukas 23 ayat 46. Jadi tidak ada kontradiksi. Yesus tetap memanggil Tuhan sebagai Bapa, sekaligus menggenapi nubuat melalui ucapan formal Eli, sesuai Mazmur, karena Yesus sedang mengutip kitab Mazmur. Oleh karenanya, teori yang menyebut bukan Yesus yang disalib, karena menyebut kalimat Eli, Eli lama sabachthani, adalah teori yang berasal dari kesalahan logika, ketidaktahuan akan keseluruhan isi kitab Injil, serta kegagalan memahami konteks dan kurangnya literasi. Lalu bagaimana dengan teori pengganti atau substitution theory? Dari catatan sejarah yang ada, maka teori bahwa yang disalib adalah Yudas atau orang lain tidak pernah muncul dalam sumber sejarah manapun dari abad pertama. Tidak ada satupun catatan sejarah awal baik itu dari Romawi, Yunani maupun Yahudi yang menyatakan bahwa Yesus tidak disalib. Kitab Injil ditulis di zaman dan di wilayah yang penuh saksi mata. Kalau ada kebohongan sebesar itu, tentu langsung dibantah. Faktanya, teori pengganti baru muncul 600 tahun kemudian dari sumber tunggal, lucunya datang dari Arab dan sayang sekali tanpa dukungan sejarah dan bertentangan dengan kesaksian para saksi dan sejarawan sejaman. Kebenaran pada akhirnya akan selalu mendapatkan jalannya. Bayangkan ini, jika benar yang disalib itu Yudas, mengapa dia tidak pernah dimuliakan? Jika benar Yesus tidak mati, mengapa ribuan murid justru rela mati demi salib yang katanya palsu? Jika benar semua ini hanya rekayasa, mengapa bahkan musuh-musuh kekristenan mencatat peristiwa penyaliban itu? Dan yang paling fatal, mengapa klaim pengganti baru muncul 600 tahun kemudian di tanah Arab, bukan dari Yerusalem, bukan dari saksi mata, bukan dari sejarawan, tapi dari satu orang tanpa konfirmasi siapapun? Ini bukan soal iman saja, ini soal fakta sejarah. Dan sejarah tidak pernah berpihak pada ilusi. Jadi kepada mereka yang masih bersikeras berkata, yang disalib bukan Yesus. Kita hanya perlu berkata, jangan bicara sejarah kalau semua sumber sejarah kamu tolak. Dan jangan bawa wahyu kalau wahyumu bertabrakan dengan fakta. Salib itu nyata, darah itu tercurah, dan nama itu Yesus dari Nazaret.